Hingga kini polisi masih memeriksa panitia pelaksana Arema terkait tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan 131 orang meninggal dunia. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga memerintahkan untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Anwar Fuadi dari Mapolres Malang. Adi, kasus ini telah ditingkatkan menjadi penyidikan. Apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan hari ini? Ya, Zakia, seperti yang disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, pihaknya saat ini sudah memeriksa setidaknya 29 tersangka, 23 diantaranya merupakan anggota polisi dan 6 lainnya ini ada masyarakat. Lalu kemudian yang paling penting adalah panitia penyelenggara atau panpel pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada 1 Oktober lalu. Untuk pemeriksaan internal ini sudah dilakukan kemarin. Hari ini agendanya adalah pemeriksaan dari panpel Arema FC. Tadi kami juga sudah melihat pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat kehadiran dari panpel. Tadi disampaikan oleh media officer Arema FC Sudarmaji, yang hadir adalah Abdul Haris lalu yang merupakan ketua panpel, dan juga Suko Sutrisno, security officer yang juga bertanggung jawab begitu ya, mulai dari pada saat penjualan tiket sampai dengan keamanan termasuk alur keluar penonton. Dan 2 orang ini selain diperiksa tadi di Satreskrim Mapolres Malang, sudah juga dijatuhi sanksi oleh PSSI. Keduanya ini tidak boleh berkecimpung di dunia sepak bola seumur hidup. Dan untuk materi pemeriksaan tadi juga belum disampaikan. Yang bersangkutan mengatakan menghormati pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, dan ia datang ke sini ditegaskan sebagai saksi. Memang belum ada tersangka yang ditetapkan hingga sore ini oleh kepolisian terkait dengan kasus kericuhan yang berujung meninggalnya 131 supporter Arema FC pada pertandingan yang berlangsung pada 1 Oktober lalu. Namun kami mendapatkan informasi nanti sore sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat akan ada konferensi pers yang kembali digelar di Mapolres Malang, dan ini akan mengupdate begitu ya apa upaya yang sudah dilakukan tim investigasi dan penyidikan yang dilakukan sejauh ini, prosesnya seperti apa. Nah, saat ini kan Kapolri berada di Malang begitu setelah tadi mendampingi Presiden di agendanya di RSSA dan juga di Stadion Kanjuruhan. Kita akan lihat nanti apakah konferensi pers ini nanti akan langsung disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan apakah nanti sore sudah ada tersangka yang diumumkan. Karena sesuai yang disampaikan oleh Mahfud MD begitu, Ketua TG IPF, dan menyatakan bahwa dalam 2-3 hari ini sudah harus ada tersangka yang ditetapkan. Tadi juga Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Malang, baik ke RSSA ataupun ke Stadion Kanjuruhan, juga sudah menegaskan kasus ini harus diusut tuntas dan juga transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau ada unsur pidananya harus dipidanakan. Dan secara umum ini memang untuk hasil keseluruhan akan disampaikan oleh tim gabungan independen pencari fakta kepada Presiden. Nah, tadi yang juga menjadi sorotan dari Presiden yang sempat meninjau TKP di Stadion Kanjuruhan adalah terkait dengan akses atau pintu yang tertutup pada saat adanya tembakan gas air mata dan juga supporter mencoba untuk keluar, serta juga tangga yang curam. Ini yang juga menjadi catatan dari Presiden Joko Widodo. Untuk itu tadi disampaikan juga oleh Presiden bahwa ia sudah memerintahkan Menteri PUPR untuk melakukan audit Stadion Kanjuruhan dan juga stadion lain yang dipergunakan untuk pertandingan baik Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Apakah ini memang sudah sesuai dengan standar atau tidak? Termasuk lebar pintu yang diduga menjadi salah satu akar permasalahan timbulnya banyak korban jiwa dalam peristiwa yang terjadi pada saat Arema FC melawan Persebaya di tanggal 1 Oktober lalu. Dan ini yang kemudian menjadi fokus, dan disampaikan juga oleh Presiden tadi akan ada porsinya masing-masing, harus mengumumkan hasil temuannya masing-masing, baik dari PSSI meskipun sudah ada sanksi yang dijatuhkan begitu, baik kepada klub atau pihak-pihak yang bertanggung jawab termasuk kepada panpel. Kemudian akan disampaikan juga temuannya, lalu Menteri PUPR juga nanti akan menyampaikan hasil audit yang dilakukan untuk fasilitas olahraga khususnya stadion, dan juga Polri juga nanti akan menyampaikan siapa tersangka yang bertanggung jawab dalam insiden yang terjadi kemarin. Karena pemeriksaan dari tim investigasi polisi ini terdiri dari Bareskrim untuk mendalami unsur pidananya, lalu kemudian ini Puslap 4 juga terus melakukan
pendalaman begitu terkait dengan bukti-bukti yang ada, termasuk CCTV di 6 titik yang ada di Stadion Kanjuruhan. Khususnya salah satunya adalah di gate 13 yang viral juga di media sosial, bahkan ventilasi udaranya juga sempat jebol. Ini yang terus didalami hingga saat ini. Sementara itu juga dari Propam Polri juga terus melakukan pemeriksaan terhadap anggotanya untuk mendalami begitu ya adanya dugaan pelanggaran disiplin. Nah, kita masih akan tunggu seperti apa prosesnya berjalan dan apakah nanti dalam konferensi pers pada pukul 18 waktu Indonesia Barat sudah ada tersangka begitu dari hasil pemeriksaan dan juga olah TKP yang sudah dilakukan oleh tim investigasi dari kepolisian. Zakia. Baik, Adi, kemudian hari ini Presiden juga menjenguk sejumlah korban tragedi Kanjuruhan selain memberikan santunan. Apakah Presiden juga sempat menyinggung mengenai tragedi Kanjuruhan ini? Ya, benar sekali Zakia, baik dalam kunjungannya ke RSSA ataupun dalam kunjungannya ke Stadion Kanjuruhan pada hari ini begitu ya, Presiden Joko Widodo menyinggung terkait dengan penanganan hukum kasus ini. Tadi ditegaskan kembali begitu ya, apabila ada unsur pidananya memang harus dipidanakan. Namun proses ini masih terus berjalan. Kalau dari Mahfud MD selaku ketua tim independen begitu ya pencari fakta, ini harus ada tersangka dalam 2 hari ini. Namun hingga saat ini belum ada tersangkanya. Kita akan lihat nanti sore apakah akan ada penetapan tersangka yang diumumkan begitu dalam konferensi pers yang dijadwalkan pada pukul 18 nanti, dan kita akan lihat apakah Kapolri yang akan langsung memberikan konferensi pers tersebut. Zakia. Baik, Anwar Fuadi, terima kasih atas laporan Anda.